Oke guys, kita mulai aja. Pertama di sini kita siapin dulu bahan atau gambar-gambarnya. Aku downloadnya ini di Freevik. Karena untuk 3D models ini perlu sinyal yang kuat, maka di sini aku download dulu aja untuk semuanya. Nah, BTW tadi pas aku rekam itu ternyata bagian atasnya nggak kerekam. Jadi di sini aku screenshot aja ya. Karena tadi tuh banyak banget modelnya, karena aku ambil temanya tentang kimia, maka di sini aku pakai yang tema chemistry. Di sini aku ambil 5 buah models. Ini sesuai kebutuhan aja ya guys. Nah, bahan-bahannya udah ada, kita tinggal buat slide yang baru. Oke, di sini kita pakai satu gambar untuk menjadi background halaman awal atau judulnya itu. Sesuaikan gambarnya tersebut dengan ukuran slide PowerPoint-nya. Kita ambil gambar lain yang berbeda di sini untuk membuat slide berikutnya atau halaman slide berikutnya. Tapi di sini kita buat dulu semacam preview atau seperti itulah. Untuk mengubah bentuknya saat di crop, kita klik picture format, kemudian pilih crop dan crop to save. Pilih bagian rectangle yang kedua. Atur ukuran seperti berikut ini. Duplicate gambar itu menjadi 4 bagian. Sesuaikan ukurannya atau sesuai kebutuhan atau kreasi kalian. Oke, karena kita buat ningkatin visualnya atau kreatifnya, kita di sini pakai gambar yang berbeda-beda. Untuk yang kedua di sini aku pakai gambar yang lain. Yang keempat juga sama dengan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu pakai gambar yang berbeda. Untuk gambar yang kelima itu disamakan dengan gambar yang pertama. Untuk ini sesuai kreativitas kalian aja ya guys. Kemudian ini aku akan buat untuk judulnya. Aku sesuaikan untuk jenis fontnya dan ukuran fontnya. Untuk membuat efek dari tulisannya, kita klik save format dan kemudian klik word art stylist dan klik glow. Nah, untuk judul-judul kayak trigonal planar, linear, atau tetrahedral itu kalian sesuaikan aja ya. Juga seperti 3D modelsnya ini aku udah masukin tadi dan gak sempet kerekam. Kita klik shift 3D modelnya secara berbarengan, kemudian klik arrange dan bring to front. Kemudian untuk tulisan seperti trigonal planar, linear juga sama, namun kita klik save stylist dan klik text option, kemudian transparansinya kita 100% kan. Nah, setelah itu kita duplicate halaman yang kedua ini. Kita akan buat halaman untuk model yang pertama, yaitu yang trigonal planar tadi. Nah, untuk yang dua dari kanan itu kita kepinggirkan. Sama juga
duanya yang lain kita ke bawahkan. Setelah itu untuk tulisannya tadi, tulisan trigonal plana atau subjudulnya itu, transparansinya kita nolkan atau kembali seperti semula. Dan gambarnya itu kita perbesar dengan mengklik picture format kemudian crop, ubah seperti semula. Seperti ini ya. Setelah itu baru deh diperbesar hingga memenuhi halaman yang pertama tadi. Seperti ini. Nah, untuk 3D modelsnya kita putar seperti ini untuk mengubah ukuran yang berbeda dari keadaan semula. Disesuaikan untuk ukurannya. Begitupun untuk judulnya atau subjudulnya ini. Baru deh kita bisa isi materinya. Di sini aku pakai background untuk materinya. Kita sesuaikan aja, sesuai kreativitas kalian. Nah, setelah itu untuk transitionnya kita ubah ke morph, baik yang pertama, kedua, dan seterusnya pada slide-nya ya teman-teman. Nah, untuk judul, subjudul, tulisan, isi materinya kita bisa gunain animation yang play-in atau sesuai kreativitas kalian juga boleh. Karena untuk halaman yang bahan tadi kita nggak gunain, makanya kita hapus aja ya yang slide pertama itu. Nah, habis itu duplikat lagi. Kita di sini akan buat yang kedua atau slide ketiga. Yang tidak diperlukan kita singkir-singkirkan baik ke kiri, kanan, ataupun bawah. Nah, untuk menggabungkan ini kita bisa klik Shift dengan cara menekannya di keyboard. Lakukan hal yang sama pada prosedur yang slide kedua tadi. Setelah itu bisa aku isi materi lagi.
Setelah itu, kita duplikat lagi slide pertama untuk membuat slide keempat. Prosedur-prosedur ini dilakukan sama persis dengan yang ke slide kedua ataupun slide ketiga. Setelah selesai, kita masuk ke slide pertama dan klik 3D Models, kemudian klik link dan sesuaikan model yang pertama ini masuknya ke slide berapa. Ternyata yang pertama itu masuknya ke slide 2, begitupun yang ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Disesuaikan slide yang tersedianya. Nah, untuk bagian halaman yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu linknya kita ubah ke slide pertama. Supaya apa? Supaya ketika kita mengklik link atau mengklik 3D Models di halaman kedua, dia akan berpindah ke halaman awal. Nah, untuk semua slide itu pakai transition mark ya, guys. Nah, untuk slideshow, kita klik setup slideshow. Kita pilih yang ketiga seperti di gambar ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, klik. Nah, ketika kita mengklik 3D Models, maka pindah ke halaman awal atau slide pertama, kemudian klik lagi, muncul tulisan, isi materi, judulnya. Nah, ketika kita tidak mengklik 3D Models, maka dia akan berpindah langsung ke models yang ketiga, sehingga dia melewatkan halaman yang pertama tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk prosedurnya. Di sini aku minta maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini dan tutorial. Aku mohon kritik dan saran dari teman-teman semua agar videonya lebih baik lagi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.